Pemirsa, kericuan mewarnai eksekusi komplek ruko di Surabaya, Jawa Timur. Petugas terpaksa mendobrak dan membuka paksa pintu ruko karena pemilik nekat mengunci pintu dan pagar. Adu mulut tak terhindarkan saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya akan mengeksekusi komplek ruko di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya. Pemilik ruko dan keluarga memprotes eksekusi dan bahkan nekat menggembok pagar serta pintu. Akibatnya petugas terpaksa mendobrak pagar dan membongkar pintu yang dikunci. Pemilik tak berkutik saat polisi akhirnya memaksa keluarga keluar dari lokasi. Kericuan eksekusi ini sempat menyita perhatian masyarakat sekitar yang melintas. Pemirsa, rasa malu hingga trauma dialami para korban pinjaman online ilegal. Teror dengan kata kotor dan diancam dengan foto porno menjadi salah satu cara penagih utang pinjol mengancam para debitur. Ini adalah Mawar dan Prasetyo. Dua dari sekian banyak korban pinjaman online ilegal yang menerima teror dari penagih utang. Mereka trauma, malu, hingga sampai dikeluarkan dari pekerjaan mereka akibat ancaman dan teror dari penagih aplikasi pinjaman online. Terornya itu yang pasti sebar WA ke kontak-kontak, dikatain buronan, terus diedit-edit fotonya. Karena saya cewek ya yang pasti, jadi fotonya diedit-edit gitu. Terus ditelepon ke HRD, ditelepon dicari ini ada pinjaman, bawa lari uang kayak gitu. Ke tempat kerja ya? Iya, ke tempat kerja, ke teman-teman kerja, ke saudara, mertua juga dapat teror. Nama baik kita itu disebarkan ke semua dengan apa itu diedit. Jadi saya juga pernah diedit jadi buronan DPO polisi, terus bawa kabur lari uang perusahaan. Itu disebar ke medsos ya? Disebar di kontak kita, Pak. Oh, di WA gitu ya? Jadi keluarga kita yang awalnya nggak tahu, terus pimpinan tempat kerja kita awalnya nggak tahu, akhirnya tahu. Para korban diteror dengan berbagai cara melalui pesan singkat. Mereka pun akhirnya mendatangi kantor kuasa hukum untuk perlindungan dirinya. Cuman kan kita lihat harus substansi hukumnya. Itu yang harus kita bareng-bareng lihat. Yang pertama, keberadaan mereka itu kan kebanyakan ilegal. Kalau acuan kita Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang persyaratan pelaku usaha di Indonesia, itu kan jelas harus memenuhi persyaratan undang-undang dan sebagainya. Mereka kan ilegal. Keberadaan perusahaannya sudah ilegal, apalagi tindakannya. Pihaknya masih mencari proses hukum karena korban hutang melalui aplikasi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden SBY, Legend TNI Purnawirawan Sudi Silalahi tutup usia. Sudi Silalahi wafat pada Senin malam 25 Oktober 2021 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sudi Silalahi meninggal dunia di usia 72 tahun. Ia merupakan Menteri Sekretaris Negara di periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga siang ini keluarga serta sejumlah tokoh dan kerabat terus mendatangi kediaman almarhum di Komplek Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi untuk memberikan penghormatan terakhir. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta sekitar pukul 1 siang nanti. Sudi Silalahi adalah purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Almarhum lulus Akabri pada tahun 1972. Ia juga dikenal dekat dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemirsa, usai sudah siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksinasi. Karena masker terbukti menekan resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa.